Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latvia Wulandari dari kelas BKI 4A akan menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Yang pertama ada definisi. Manajemen adalah suatu usaha mengatur organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara efektif dan efisien, menurut Dindin Kurniadin dan Makali pada tahun 2012. Selanjutnya ada fungsi manajemen. Menurut Terry, pada tahun 2010, fungsi manajemen dibagi menjadi 4. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Planning ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu proses pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan, yaitu usaha penggerakan anggota-anggota hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan, adalah penemuan dan penerapan cara untuk menjamin bahwa rencana yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada aspek manajemen. Menurut Robbins and Coulter pada tahun 2005, aspek manajemen dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aspek praktek, menekankan pada praktek manajemen yang memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka. Manajemen dimaknai sebagai suatu proses pengorganisasian dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja sehingga dapat dirampungi secara efisien dan efektif. Yang kedua ada aspek teori, menekankan pada pandangan tentang aspek tertentu dan organisasi, antara lain efektivitas pencapaian tujuan, efisiensi, keseimbangan, interaksi, organisasi, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada sejarah manajemen. Ajaran manajemen dipelajari dari sejak abad ke-20. Namun, sebetulnya kegiatan dan pemikiran sudah ada bersama dengan sejarahnya manusia. Pada zaman Yunani kuno, yaitu cara mereka memerintah itu memakai suatu sistem manajemen. Contohnya ada concurs atau dewan-dewan, ada courts pengadilan-pengadilan. Dengan demikian, lembaga-lembaga ini menunjukkan pentingnya manajemen pada saat itu. Selanjutnya, ketika Adam Smith menerbitkan sebuah doktrin ekonomi klasik, The Wealth of Nation pada tahun 1776 Masehi, dalam bukunya itu ia mengemukakan keunggulan ekonomis yang akan diperoleh dari organisasi pembagian kerja atau division of labor, yaitu perincian pekerjaan ke dalam tugas-tugas spesifik yang berulang. Selanjutnya ada revolusi industri di Inggris, di mana revolusi ini menandai dimulainya menggunakan mesin, menggantikan tenaga manusia yang berakibat pada pindahnya kegiatan produksi dari rumah-rumah menuju tempat khusus yang disebut pabrik. Selanjutnya, perkembangan ilmu manajemen semakin berkembang sangat pesat, sehingga muncullah istilah era modern yang mana pada era ini ditandai hadirnya konsep manajemen kualitas total atau total quality management di abad ke-20 yang diperkenalkan oleh beberapa guru manajemen, diantaranya W. Edwards Deming pada tahun 1900 sampai 1993 dan Joseph Juran lahir pada 1904. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari konsep manajemen. Kelebihannya membuat suatu pekerjaan lebih cepat selesai atau efektif. Yang kedua, mempermudah untuk komunikasi dengan teman atau saudara yang berada di belahan negara maupun di daerah lain. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama ada konsep manajemen pada manajemen modern sulit sekali untuk dipahami karena melakukan perhitungan yang amat sulit. Selanjutnya masih dinilai kurang dan dalamnya pengelolaan dari aspek sosial SDM yang membuat kita cenderung malas untuk terbiasa dengan informasi yang instan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.